Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi yang kami hormati. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita jumpa lagi dalam rangka rapat revisi pertama kegiatan. Tapi ada forum kan? Nah, alhamdulillah kita hari ini berjumpa kembali dalam rangka rapat Panmus dalam rangka revisi pertama jadwal kegiatan DPRD Provinsi Riau pada bulan September tahun 2023. Sebelum kita mulai, saya mau nanya dengan kabar umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau, kita sudah forum Pak? Sudah ya, oke. Baik Bapak Ibu, karena sudah forum, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Riau pada hari ini kami buka secara resmi. Baiklah, sesuai dengan kebiasaan, apalagi sudah datang Pak Zulfi yang dari awal mengusulkan Pak Zulnas. Alhamdulillah di rumah ada pegang baru. Di baru Pak. Baru. Semalam jumpa. Iya. Wah. Main domino. Wah. Mantap luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, bahwa saya perlu sampaikan surat-surat masuk di Sekretariat DPRD Provinsi Riau, maka ada 3 surat. Yang pertama itu surat dari DPD Partai Golkar Provinsi Riau terkait dengan usulan pergantian antar waktu atau PAW saudara kita almarhum Abdurlis alias Ucok. Nah, itu tertanggal 5 September tahun 2023. Habis itu yang kedua ada surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau tepatnya tanggal 13 September tahun 2023 tentang sosialisasi anti korupsi dan WBS kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau oleh tim KPK RI. Ini kapan pelaksanaannya? Dari 25. Oh, itu. Saya tidak bisa ikut Habis itu surat ketiga dari BPK Program Provinsi Riau tertanggal 9 Agustus tahun 2023 terkait laporan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah semester 1 tahun 2023 pada pemerintah Provinsi Riau. Ini terkait apa? Ganti rugi apa? Berarti terkait hasil LHP? Tidak hasil LHP. Ini Bapak Ibu saya perlu sampaikan, ini ada suratnya dari BPK, mungkin kawan-kawan Badan Musyawarah perlu dapat semua, dapat kopiannya Bapak Ibu? Ada dong. Tak ada. Baca aja lah Pak. Saya perlu baca bahwa terkait hasil berdasarkan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah semester 1 tahun 2023 pada pemerintah Provinsi Riau DPRD kerugian daerah sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2023 sebanyak 1.455 kasus nilai 208 miliar mana? 635.299.100 rupiah poin 19. Rincian itu kerugian daerah terhadap bendahara sebanyak 8 kasus senilai 6.980 juta sekian. Yang terdiri dari telah dilunasi senilai 671.801 ribu sekian. Dan yang senilai 5.064 juta sekian. Sehingga sisa sebanyak 1.244 juta sekian. Itu bendahara. Yang kedua, kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain sebanyak 1.168 kasus senilai 54.997 juta sekian. Yang telah dilunasi senilai 16.833 juta, telah diangsur senilai 11.390 juta dan tidak ada kasus yang dihapuskan, sehingga sisa sebanyak 1.095 kasus senilai 26.793 juta sekian. Poin A-nya sudah ditetapkan sebanyak 77 kasus senilai 20.292 juta sekian dengan sisa 6.124 juta sekian. Di sekitar DPRD ada nih Pak kabar? Belum baca ya? Jadi itu lebih kurang Bapak Ibu karena belum dibaca. Nah, saya tambah selanjutnya poin ketiga, kerugian daerah terhadap pihak ketiga sebanyak 273 kasus senilai 146.346 juta sekian.
yang terdonasi 56.461 juta sekian-sekian dan telah diangsur 1.321.346 juta sekian-sekian, dan sisa sebanyak 151 kasus dengan nilai 68.537 juta sekian-sekian. Dan BUMD kita juga punya kerugian daerah pada BUMD milik pemerintah Provinsi Riau sebanyak 6 kasus sebesar 311 juta sekian-sekian. Jadi itu lebih kurang Bapak Ibu kondisinya. Surat dari BPKRI terkait dengan pemantauan atas penyelesaian ganti rugi, ganti kerugian daerah semester 1 tahun 2023. Baiklah, sebelum kita masuk pada agenda revisi, ada masukan, kritikan, pertanyaan, kami persilakan. Ada tambahan? Baiklah, Bapak Ibu, ini ada nota dinas dari Komisi 1 terkait mekanisme pemilihan PJ Gubernur Riau ya. Tapi begini, saya mohon maaf, saya katakan kita tidak menganulir apa yang dibuat kawan-kawan ini, inisiatif yang bagus. Tapi sebetulnya kita boleh bergerak terkait PJ ini ketika sudah ada surat dari Mendagri. Nah, sampai detik ini surat dari Mendagri tidak ada. Tapi tetap ini inisiatif yang harus kita apresiasi, supaya ketika sudah Mendagri turun, maka kawan-kawan kita secara kelembagaan sudah mulai punya alternatif skenario bagaimana mekanisme pemilihan PJ Gubernur. Bukan pemilihan, pengusulan bakal calon PJ Gubernur. Nah, calon-calon PJ Gubernur. Nah, jadi namun tetap di sini saya melihat, Bapak Ibu, saya perlu informasikan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi 1 terkait alur mekanisme dan tahapan ini memang sesuai. Artinya pertama sekali poinnya adalah tahapan ini berawal dari surat dari Mendagri ditujukan untuk Ketua DPRD Provinsi Riau. Ini yang belum ada. Nah, dan Bapak Ibu izin, saya sudah bicara dengan kawan-kawan pimpinan yang lain. Maka supaya jalannya kesulitan di internal lembaga DPRD ini, maka kita tetap menginginkan bahwa walaupun keputusan final ada di pimpinan, saya mengusulkan tetap melibatkan semua fraksi-fraksi. Kalau perlu kita beri ruang semua fraksi-fraksi mengusulkan 3 nama. Boleh 1 nama, minimal maksimal 3 nama. Jangan 10 nama, paling nggak. Nah, mau 1 nama silakan, 2 nama silakan, maksimal 3 nama. Nah, nanti saya inginnya seperti itu supaya fraksi-fraksi terlibat dan kami pun juga enak secara kelembagaan, kita akomodatif dan solid. Nah, persoalan siapa dipilih kan bukan putusan final kan bukan di kita. Nah, ada juga kasus-kasus beberapa PJ Gubernur dan PJ Bupati Wali Kota yang memang rekomendasi diusulkan lain justru yang belum tak ada rekomendasi sama sekali. Dan itu kan hak prerogatifnya pemerintah pusat, apalagi gubernur dalam ini presiden. Nah, jadi itu mengapa Bapak? Jadi intinya berarti kita menginventarisir ada 4 surat masuk, 3 eksternal, 1 internal. Jadi kira-kira silakan Bapak Ibu semua. Ada pertanyaan atau kita lanjut dengan revisi jadwal? Silakan Pak Zulkifli. Kami mau menanyakan tentang tadi utang yang dibawa BPK. Nah, ada tersangkut enggak DPRD-nya? Terima kasih. Oke, jadi karena ini surat baru. Nah, tadi saya tanya Kabak Umum mau dipelajari. Mau saya izin Pak Jul, Bapak Ibu sekalian, kita beri waktu kawan-kawan di sekitar DPRD untuk mempelajari. Tentu nanti akan disinkronkan dengan LHP yang ada di DPRD, di sekitar DPRD Provinsi Riau. Nah, saya meyakini bahwa apapun itu nanti kawan-kawan sekretariat Pak Kabar untuk bisa segera mungkin dilaporkan ke pimpinan supaya kami tahu kondisi existing pasca surat ini muncul itu apa. Kan itu Pak Jul ya? Nah, kalau memang ini terkait, saya pikir LHP terkait anggota tak ada lagi Pak. Ada? Tak ada ya? Tak ada Pak Jul. Untuk anggota tak ada, tapi mana tahu yang terkait dengan sekretariat ada, itu nanti kita Pak tolong
Oke, kita lanjut ke revisi jadwal. Silakan Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Oke, baik Pak. Bapak Ibu, terkait draft jadwal revisi pertama kegiatan anggota DPD Provinsi Riau bulan September tahun 2023. Mohon maaf, Bapak Ibu semua sudah terima draftnya? Sudah. Pak Andi sudah terima Pak? Sudah. Baiklah, hari ini tanggal 18. Kita lanjut ke tanggal 18 September tahun 2023, tepatnya pada hari Senin. Sesuai dengan jadwal, saya tidak baca ulang lagi, Bapak Ibu bisa sepakati. Nah, saya langsung aja lah. Dari tanggal 18 sampai tanggal 30 September. 30 September 2023 sesuai draft yang ada di tangan Bapak Ibu semua. Ada yang mau direvisi, dipertanyakan, dikritisi, silakan. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, ini tanggal 21 ada rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian jawaban gubernur atas penanganan fraksi terhadap rancangan perda tentang ketentraman, ketertiban. Ini kapan paripurna penyampaiannya? Sudah. Ada yang kemarin paripurna penyampaiannya atau tiba-tiba jawaban? Ada Pak? Ada. Coba Ada tanggal berapa? Karena jaraknya jauh dari September 1 September baru muncul di tanggal 21. Sangat jauh jaraknya dan ini tidak biasa kita di DPRD Provinsi Riau. Sebagai contoh, begitu penyampaian APBD perubahan, besoknya itu langsung tanggapan, besok itu jawaban. Bahkan ini cuma diberikan waktu untuk pembahasan APBD perubahan ini dari tanggal 21, 22, 23, 24, berarti hanya 4 hari. 4 hari untuk pembahasan APBD perubahan. Langsung lanjut paripurnanya dan rangka penyampaian laporan hasil kerja banggar di tanggal 25. Nah, di sini ada sosialisasi tanggal 25. Mudah-mudahan ini tidak bergeser lagi. Dan selanjutnya pimpinan terakhir banmus, jadwal banmusnya belum muncul di sini. Kapan mau kita laksanakan banmus? Kalau Kamis ini libur, maka kemungkinan bisa dimasukkan ya Sabtu atau Senin 25. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Zulfi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya juga betul juga nih Pak Zulfi, terima kasih banyak terkait dengan satu agenda di tanggal 21 ini. Ini kenapa jarak jauh betul? Silakan Pak Indra. Kapan dilaksanakan? Izin Pak, Bapak Ibu Pak Mus, kemarin sudah diagendakan kegiatan Dewan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023. 23 Februari agak terlambat nih Pak, karena kemarin itu waktu itu pas masuk Pak Mus, kegiatan itu baru dilaporkan oleh orang produk hukum Pak. 23 Februari? Iya. 23 Februari ke September. Iya. Hebat kali kita ini. Itu tuh Pak, dasarnya dari orang produk hukum Pak kemarin, kok bisa terlambat? Saya bilang kayak itu. Iya, karena waktu itu direka Pak, direka mereka, rupanya ada yang keterlambatan itu masalah perda Pak. Saya masukkan sekarang nih Pak, itu aja. Jadi Pak. Pak Indra sudah dicek betul bahwa ada di 23 Februari itu berarti kan rapat paripurna kita terkait dengan penyampaian umum praksi. Betul itu? Ya, penyampaian pandangan umum praksi terhadap rancangan perda tentang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tanggal 23 Februari 2023. Notulensi dari salah rapat paripurnanya ada kan? Masih ada. Siapa yang pimpin? Yang kemarin itu itu belum nampak. Bapak pimpin mana? Itu bukan saya belakang. Oke, artinya ada salahnya ya. Dan yang penting salahnya ada, artinya satu persoalan clear. Artinya munculnya tahapan ini berdasar daripada penyampaian umum praksi. Pertanyaan muncul yang kedua itu terkait dengan kenapa terlalu lama sekali rentang waktunya. Dan tadi Pak Indra sudah jawab, berarti ini kan tak boleh begini Pak. Ini bahaya sekali nih. Jangan sampai nanti
untung masih ingat Pak, sempat lupa kan bahaya sekali. Dan ini seolah-olah jadi lucuan tahun depan. Nah ini bahaya sekali Pak Indra. Pak Pela tak adil ya? Sakit ya? Nah Pak Pela sekarang saurat semalam kakaknya banyak kan? Tadi. Nah, tertekut-tekut nampaknya tadi Pak. Nah jadi Itu aja Pak. gini aja. Kereta itu aja yang terlambat. Jangan tak ada. Ya, Kalau gitu nanti saya akan bicara dengan PLH, minta disisir lagi, jangan sampai ada keterlambatan seperti ini lagi. Kalau persoalannya bahwa kenapa kita tunda mungkin karena slot pansus kita full 5 pansus berjalan dan itu lebih prioritas, itu lain cerita lah. Tapi kalau yang begini ini, mohon maaf dari sisi profesionalisme kerja terlalu sekali ya Pak Zulfi ya. Nah, jadi itu Pak Indra, Pak Kabak Umum, tak tolong ingatkan nih dengan Kabak Risalah, notabene itu PLH sekwan kita, jangan sampai ini terjadi lagi dan untung ini baru teringat sekarang. Itu yang pertama. Kalian punya Pak Zulfi yang ini? Izin Pak, mau klarifikasi juga dari masalah kemarin tuh. Silakan. Ya, yang karena kemarin tuh udah di WA di produk hukum nih Pak, karena pansus sudah berjalan 5 sesuai dengan tertib, pansus yang berjalan yang 5 tidak bisa lagi dibikin pansus lagi. Mungkin itu Pak. Yang kedua yang kemarin yang memimpin tuh Pak Poti Pak. Itu ya. Terima kasih Pak. Pak Zulfi silakan Pak. Iya, kalau ada 5 pansus dan tak boleh dibentuk yang baru itu bukan alasan. Karena apa? Alasannya betul itu tadi, lupa. Nah, itu paling tepat alasannya. Nah, karena tidak apa namanya, tidak teringat. Iya itu. Oleh karenanya seperti yang disampaikan pimpinan, mudah-mudahan ke depan tak lagi. Karena dari Februari ke September itu ada sekian bulan, berarti lama kali gubernur menyiapkan jawaban ini. Ini berat masalahnya, sangat berat. Ya, ya, oleh karenanya tentu kalau karena banyaknya pansus itu kan baru-baru ini berapa pansus yang dibentuk itu. Nah, oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan nanti yang sudah selesai pansusnya ini bisa segera. Amin. Nah, atau mungkin dihilangkan aja ini dari agenda. Termasuk dianulir yang 23 Februari. Menganulirnya mudah aja, dibuang aja apanya, arsipnya segala macam. Ya, makasih. Sih. Hari ini nggak jatah elok Pak Zulfi. Dibuang aja. Tapi Pak Zulfi memang itulah kondisinya. Kita sama akui memang lupa ada tak ingat Pak Zulfi, ya. Tapi Pak Indra, seingat saya memang betul aturannya bahwa pansus berjalan itu tidak boleh melebihi dengan jumlah komisi yang ada. Karena komisi kita 5, maka 5. Tapi tidak untuk kemungkinan kalau ada pansus yang terbentuk, maka itu tidak untuk kemungkinan diserahkan kepada AKD terkait. Apakah Bopperda megang langsung atau komisi terkait yang megang. Yang salah itu diperbolehkan. Makanya yang paling penting itu konsultasi lah dulu dengan pimpinannya Pak Zulfi ya. Nah kalau saya nih kalau seandainya kemarin begini kita sarankan bahwa AKD terkait atau kalau ini saat ini inisiatif Pemprov atau inisiatif kita? Pemprov ya? Pemprov ya. Memang sudah juga kalau yang inisiatif Pemprov ini kan kalau melihat judulnya ini tak ada perlindungan masyarakat, mungkin bisa di komisi 5 kali ya atau komisi 1 ya, tapi sudahlah mungkin itu Pak Zulfi sepakat apa Ibu, kita lanjut ya. Oke, baiklah yang kedua terkait dengan disampaikan Pak Zulfi bahwa agenda Banmus untuk bulan Oktober. Pak Indra, Pak Kabak Umum ya. Nah jadi gini, boleh. Jadi gini Pak, Bapak Ibu. Pertama kita clearkan dulu terkait Banmus berikutnya karena terkait dengan pertanyaan Pak Zulfi, masukan Pak Zulfi. Saya pikir kita agendakan aja Banmus berikutnya tanggal 27 September karena Kamis libur. 27 September kita Banmus penyusunan agenda Oktober 2023. Jangan Pak setuju? Setuju ya? Jam 1 atau jam 2? Tanggal merah kan Kamis. Kita baru 7 Rabu. Nah,
Ya, oke. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan paripurna pengesahan. Ya silakan Pak Lutfi. Ini pada tanggal 27 September itu pada Banmus yang lalu kebetulan kita ada hadir. Ada diagendakan rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyampaian penetapan program pembentukan peraturan daerah Properda tahun 2024. Nah, untuk revisi ini dihilangkan. Ini mohon informasi kenapa kok bisa sampai nak dihilangkan ini? Atau Properdanya belum siap atau memang macam mana? Info yang saya dapat bahwa Perda belum siap. Nah, sama sekali untuk menyusun Properda, dan kita kan masih juga ada waktu karena Properda itu terakhir kan paling lambat itu kan sama dengan putusan APBD Muni tahun berikutnya. Nah, silakan Pak Lutfi. Lalu kenapa muncul kemarin di Banmus kemarin? Banmus ini aja tak siap, apalagi Banmus kemarin. Rekomendasi dari Bapak Berkah, Pak. Awalnya permintaan Properda. Tapi kita maklum, memang Properda ada beberapa Perda yang akan kita konsultasikan ke Kemendagri, sehingga itu kondisinya Pak Lutfi harap dimaklumi. Nah, oke, terkait dengan tadi Pak Indra memberikan masukan terkait dengan finalisasi RAPBD sampai nanti rencana tanggal 25 September Pak Indra ya, paripurna pengesahan APBD perubahan. Kenapa ini tidak di 27 Bapak Ibu? Karena bikin 25 ini supaya nanti seandainya batal paripurna kita masih ada prepare tanggal 27. Nah, 27 itu hari kerja terakhir kita karena 28 sudah libur tanggal merah, 29 30 kan tak mungkin kita melakukan paripurna. Nah, maka dibikin 25. Satu. Yang kedua, kita harus akui pertimbangan sebisanya supaya pengesahan APBD perubahan di Jepang, karena masukan dari banyak kawan-kawan berharap pelaksanaan reses kita di masa sidang terakhir September-Desember itu sebelum masa kampanye, kalau dia sebelum DCT. Artinya itu kita menargetkan mudah-mudahan sesuai target dan rencana reses di akhir Oktober. Nah, konsekuensinya dalam kondisi anggaran yang tidak tersedia sama sekali baik di murni dan itu harus di APBD perubahan, tentu kan konsekuensinya berbanding lurus dengan pelaksanaan APBD perubahan. Makanya target hitungan kita kalau bisa kan justru tanggal 20, tapi karena kondisinya tidak mungkin kita paksakan sesuai dengan tahapan dan mekanisme, maka paling cepat ideal itu cuma tanggal 25 kita melakukan pengesahan APBD perubahan. Supaya 3 minggu, kemarin sudah bicara dengan Pak Sekda mengatakan bahwa kita usahakan 3 minggu untuk masa evaluasi. Kalau masa evaluasi 3 minggu, beberapa hari kita anggap masa harmonisasi terkait hasil evaluasi APBD perubahan 2023, pengundangan dan segala macam baru bisa dilaksanakan. Nah, makanya saya pikir Bapak Ibu, makanya makin cepat makin baik kalau target kita adalah pelaksanaan reses itu di akhir Oktober. Makanya tanggal 25. Pertanyaan mulai timbul, kalau tanggal 25 di sini kan rencananya kan Kamis ya, kita jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi. Artinya paling cepat kan finalisasi pembahasan dan finalisasi RAPBD itu kan pada hari Kamis tersebut pasca paripurna. Nah, dan mungkin bisa kita manfaatkan karena itu hari Kamis, sedangkan tanggal 25-nya itu hari Kamis tanggal 21, tanggal 25 itu ditargetkan pengesahan. Maka untuk prepare waktu, kalau seandainya tidak selesai finalisasi itu Kamis sampai malam, walaupun kalian pikir kan karena ini APBD perubahan, tentu di pembahasan rancangan KPS ini sudah hampir mengkerucut. Kalaupun ada dinamika tidak terlalu besar dan lebar lagi, maka mudah-mudahan di Kamis itu selesai. Tapi kalau tidak, kita prepare waktu Sabtu dan Minggu untuk pembahasan dan finalisasi RAPBD perubahan 2023. Artinya kita prepare jadwal kita Sabtu Minggu untuk pembahasan itu. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak? Silakan. Bapak Ibu ada masukan atau kira-kira seperti apa? Silakan. Pak Zulfi. Saya mau tanya ya kami. Menurut saya itu tadi saya pertanyakan, ini cukup sementara tadi jauh jaraknya, yang ini jaraknya sangat dekat sekali. Nah oleh karenanya
untuk pembahasan perubahan ini apakah Banggar cukup dengan waktu begini? Karena ketua pimpinan juga termasuk ex officio adalah Banggar. Nah, kami mohon informasi pimpinan, informasi tentang pendapatan kita, terutama yang kita pertanyakan beberapa waktu lalu. Apakah yang 800 miliar itu dapat tercapai? Nah, kalau dapat tercapai berarti itu tak ada persoalan. Kalau tak dapat tercapai berarti yang mana nih mau ditobok ke sana. Sementara untuk pokir dalam tanda petik juga bisa terakomodir walaupun hanya gitu. Walaupun hanya mandang-mandang gitu aja lah lagi jadinya. Meskipun ini tahun politik dan sebagainya. Terima kasih Mina. Terima kasih Pak Zulfi. Ya, saya harus cerita sedikit sebatas pengetahuan saya terkait mekanisme dan dinamika pembahasan rancangan pokok PPAS perubahan 2023, bahwa memang kita terkait pendapatan ya yang paling berat itu PI memang 800. Setelah dibentang di ruang medium ini rapat Banggar dengan TAPD, rentang waktunya karena ada 12 tahapan, positioning PI Blok-Rokan itu masih di positioning tahap 9, ada 3 tahap lagi. Dan memang kalau kurun waktu yang disebutkan maksimal itu ya memang PI itu akan cair di bulan Desember. Nah, rentang waktu yang dibentangkan ke kita itu akan cair di bulan Desember. Nah itu maksimal, rentang waktu maksimal. Lebih kurang 2 bulan setengah maksimal. Itu katanya sih jadwal resmi itu 2 bulan setengah sampai ke tahap 12 selesai. Artinya Pemprov masih optimis. Dan bahkan izin ketika saya tanya dengan Pemprov sendiri, kalau seandainya tidak terrealisasi bagaimana? Ya mereka pertama masih optimis, yang kedua ya mereka tetap bertanggung jawab penuh. Karena kalau itu dihilangkan, maka ada jurang yang sangat besar sekali. Dan itu bukan berimbas dengan ke depan, ke belakang pun pasti sama ini kita gunakan utang. Nah, jadi saya pikir ada apresiasi. Pak Putri selamat datang. Nah seperti itu Pak Zulfi, Bapak Ibu sekalian, terkait PI dan mereka garansi, mereka bertanggung jawab, dan ada peningkatan pendapatan dari pajak BBM. Nah, dan ada beberapa lagi karena setelah dihitung dengan sangat rigid dan sebetulnya kebutuhan kita sangat besar, kebutuhan sekitar ini lebih kurang 35 miliar. Habis itu usulan masyarakat yang masuk dari DPRD di Murni itu yang sudah terlanjur terpotong secara sepihak itu besar sekali, puluhan miliar. Awalnya kita hitung 30, ternyata pertama di beberapa OPD juga. Jadi memang kita katakan oknum lah ya, oknum OPD ini memang agak lucu. Mereka masih menganggap usulan masyarakat yang masuk dari DPRD ini dengan usulan mereka sendiri itu berbeda. Sehingga ketika ada opsi harus melakukan efisiensi atau rasionalisasi, maka mereka akan mengambil opsi usulan masyarakat yang masuk dari DPRD itu yang mereka potong. Sehingga di rancangan PPAS itu muncul seperti itu. Kesepakatan kita adalah kita tidak memandang ini dimurni itu dari DPRD atau dari Pemprov atau dari mana. Yang penting selagi itu berbau masyarakat dan itu dibutuhkan, apalagi masyarakat rata-rata sudah tahu, maka kita minta itu dikembalikan. Dan itu alhamdulillah disanggupi oleh Pemprov. Tapi dengan segala perhitungannya, ya memang Pemprov yang bertanggung jawab penuh. Dan bahkan bukan dengan segala pembelitannya. Agak belit-belit ada juga Pak. Sedikit Pak. Tapi kalau bagi kita kan secara kelembagaan, jangan sampai dari sisi efek politis masyarakat sudah tahu sehingga tidak terrealisasi. Kata Pak Putri tadi ini tahun politik. Nah, mohon Pak Putri Pak. Pak Zulfi tadi ini tahun politik. Nah, jadi itu yang sama-sama kita jaga. Jangan sampai niat baik untuk membantu masyarakat karena kondisi keuangan pemerintah provinsi seperti ini menimbulkan mudarat bagi banyak orang, terutama kita. Jadi maka itu Pak Zulfi, kondisi seperti itu. Yang paling penting kemarin di Banggar itu kita sepakati bahwa ketika ada hitung-hitungan potensi meningkat pendapatan untuk menutupi berbagai macam kebutuhan dan kekurangan, maka Pemprov bertanggung jawab penuh terkait itu. Nah, itu dia Pak Zulfi, Bapak Ibu
sekalian. Dan itu besar sekali Pak, termasuk salah satu itu Rumah Sakit Polda Riau, itu kita bantu untuk ICU 10 miliar tahun APBD ini. Kenapa? Karena kondisi rumah sakit pemerintah bahkan swasta terkait kebutuhan ICU full. Jadi harapan kita kalau kita bantu sekarang, itu masyarakat kita yang butuh ICU bisa kita oper ke sana. Dan kemarin saya juga bicara dengan salah satu pangkat kombes, mereka bilang ya siap, nanti kita support. Nah, seperti itu. Silakan Pak Lupi. Kira-kira pimpinan dari pandangan mata baik itu zahir maupun batin pimpinan, waktu itu pemerintah daerah menyampaikan persoalan 800 miliar itu, optimismenya itu berapa persen pimpinan? Kalau sampai detik ini mereka optimis. Ya, optimismenya itu dari pandangan batin Zahir batin pimpinannya. Saya bukan kalau Pak Boti mata batin bila lebih bisa terbuka. Kalau saya itu Pak, tak ada mata batin saya. Saya yakin Pak Dewan Pusat ini yang apa? Kalau Pak Boti itu. Cuman memang sekali saya katakan, kalau melihat daripada 12 tahapan itu, optimisme mereka itu masuknya memang pencairannya di bulan 12. Ya, itu maksimal. Kata mereka karena jadwalnya maksimal. Nah, mungkin Pak Putih ada masukan Pak atau pencerahan Pak? Belum itu Ada. Ada satu lagi masalah bagi hasil sawit ini di mana ceritanya masuk tahun ini atau tahun depan? Tahun depan Pak. Tahun depannya. Tahun ini tak bisa. Tak bisa. Mama Sri Mulyani kita macam belum mau Pak. Tahun depan Pak Zulfi mungkin. Gitu Pak Zulfi. Bapak Ibu ada yang lain? Silakan Pak Putih. Mama Saya sebenarnya tadi menunggu kira ada Pak Pimpinan tentang perubahan Perpres nomor 3353. Oh iya, itu kami tadi Pak. Dengan yang lain lagi dibahas, jadi dulu bahas. Ya, kita stop dulu pembahasan PPD ini. Kalau sudah kita sah nanti PS kita PPD ini kapan masuknya? Itu dia ketua anggotanya Jadi ini. kita tunggu dulu rapat pimpinan fraksi baru penyerahan PPD. Nah, Kalau saya setuju saya itu dulu. iya, Jadi Perpres itu tergantung kepada perubahan Pergub. iya. Kalau Pergub tak berubah, ada laku juga Perpres. Ya. Nah, ini sepakat kita dulu buat waktu jadwal rapat pimpinan fraksi baru penyerahan APBD. Baik. Saya saran cuma itu. Karena itu kebutuhan. siapa? Jadi Pak Putih saya jawab Bapak Ibu. Nah, jadi Pak Putih mohon maaf saya Bapak Ibu, ini mungkin terlalu laju saya pribadi, tapi saya inisiatif. Tadi pagi saya kontak dan WA Pak Sekda, saya WA Perpres 53, saya habis itu beliau telepon, biasa bilang kawan-kawan ini ribut dalam konteks positif ingin menindaklanjuti Perpres 53. 53, ya 53. Saya bilang harapan kami kawan-kawan itu kalau saya baca berharap sebelum pengesahan APBD perubahan ini Perpres revisi Pergub terkait dengan hadirnya Perpres 53 sudah selesai. Nah, beliau bilang Linda kita ini berinduk ke Kemendagri. Nah, kata dia selagi belum ada dari Mendagri kita tak bisa merevisi Pergub. Nah, saya bilang, masa iya? Ya, cobalah pelajari. Akhirnya Bapak Ibu, saya dapat itu sebetulnya awalnya dari Pak An, yang dari Kemendagri. Nah, jadi saya telepon langsung tadi pagi jam 7.30 telepon Pak An. Kata Pak An, lahirnya Perpres itu dari bidang kami. Tapi, Perpres itu masuknya dari bidang kami. Tapi memang kita sedang menyusun Permendagri terkait Perpres 53. Jadi nanti saya bilang apa kami wajib, katanya harus menunggu Permendagri. Permendagri itu nanti menjadi salah satu tambahan dasar rujukan atau konsideran revisi Pergub. Nah, kata Pak An itu sedang proses, walaupun belum di bidang dia. Pak Kabak Umum, siapa nama staf kita Firman? Ada? Firman atau siapa tadi yang berkomunikasi? Katanya diberi nomor Andra. Wajib. Merokok ada mau Firman? Ngajar presiden. Nah, jadi itu Pak Boti, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin gini,
Pak Pemperda izin, ini kan hari Kamis, ini ada konsultasi ke Mendagri terkait salah satu ranperda. Nah, mungkin langsung kita pertanyakan Pak, secara resmi di situ. Nah, supaya kita sekaligus bertanya, nah ikut menggesalah supaya Permendagri ini selesai. Dan begitu Permendagri turun, itu tadi Pak Sekda sudah janji dengan kita. Saya gini, Silakan Pak. kalau saya gini, cepat aja lah. Sekarang kan Banggar pergi ke Sumbar, Bang Mus pergi ke Jakarta ke Mendagri. Konsultasi Mendagri, kami belum menjadwalkan pengesahan PBD perubahan. Menunggu ada kapan permen ini perubahan PP 53. Takut kami nanti setelah disahkan PBD permennya lahir, kami tidak bisa lagi penyesuaian. Berangkat Pak Mus dulu ke Jakarta hari ini kan, tanya dulu ke Mendagri sana, sama-sama dapat pergi di jalan. Apa? Pak, soal data nanti besar berdua. Tunggu lah dulu. Bantus ada perjalanan lagi? Nah, belum ada ini. Kasih 2 cuma. Kasih 5. Kalau ditugaskan boleh. Ini penugasan apa ini? Tugasan aja dan Ada penugasan. Bikin aja lah yang sana. Apa? Biar sama-sama berjuang. Iya. Betul. Itu perjuangan Bang. Nanti Pimpinan itu kita sudah siap berjuang tak percaya sama betul. pimpinan. Pak, saya mau anggota lagi Pak. Kebetulan. Langsung aja pimpinan, karena pimpinan selama ini juga sudah berbuat seperti itu. Bukan gini. Karena pas tuh Mas Sobi. Ini udah sakit-sakit yang ini kamu tahu. Nah, jadi gini aja. Kami mandatkan aja lagi pimpinan semuanya. Nah, jadi gini aja. Paling lambat Kamis kita konsultasikan Pak Budi. Paling lambat. Ya, paling lambat. Ini kalau PBD ini Minggu depan. tak berkaitan dengan perubahan nanti. Nah. Jadi yang saya tanya tetap angka-angkanya sesuai Perpres 33. Nah, yang diatur itu cuman pertanggungjawabannya. Oh, itu harus menambah ke. Nah, ada apa? Nambah tak ada Pak, cuma antara cost dan lamsam. Salah satu contoh tadi disampaikan ke saya oleh Pak Anad, salah satu contoh. Misal, selama ini Pekanbaru Jakarta itu naik Garuda totalnya semuanya 5 juta. Dengan lamsam, silakan aja nanti boleh beli naik Lion. Tuh. Lihat aja Pak, bisa bus Pak batas. Spirit belum boleh. Berapa hari ya Pak? Jangan ini. Berapa hari Pak? Iya. Berapa hari? Oh, tapi bisa Pak. Berangkat pagi Kamis dari sini sampai besok siang. Langsung ke Mendagri, konsultasi atau ke DPRRI. Bisa Pak. Begitu selesai, naik bus lagi sore balik. Betul Pak. Betul jadi. Jadi itu Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Kita akan melaporkan ke anggota DPR RI yang seharusnya dia di kelas bisnis biasanya, tapi tuh di belakang di kelas ekonomi. Belajar langsam gitu. Itu merakyat Pak. Memang gitu. Itu merakyat Pak. Efek langsam itu rata-rata naik Lion Pak. Iya. Biar efisien. Kayak Jadi tidak ada pasal. Tadi itu di bawah ikuti Perpres 33. Angka-angka. Nah, cuman sistem pertanggungjawaban. Makanya mungkin salah satu alternatifnya, kalaulah ke Jakarta 5 juta biasa naik Garuda, ya bisa alternatif lain tergantung. Yang penting berangkat boleh naik apapun. naik buruk. Nah, tutup lah Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, dengan begitu semua jadwal revisi September 2023 ini disepakati? Sepakat? Dan tolong dimasukkan Sabtu Minggu untuk finalisasi, termasuk Senin pagi itu finalisasi juga. Oke? Oke, terima kasih. Sepakat? Silakan, Pak. Ya. Ini saya menyampaikan ada pertanyaan teman, kebetulan saya di Bamus. Sedikit saja ini untuk mengingatkan bahwa kegiatan-kegiatan kedewanan yang sudah dilaksanakan selama ini menyangkut tentang pertanggungjawaban dan penyelesaian tanggung jawab dan hak, agar segera juga ini dipraktikkan oleh bagian sekretariat. Karena ini menyangkut tentang kegiatan-kegiatan kawan-kawan di luar jam kerja yang hari ini memang mobilitasnya banyak ke daerah. Itu pertanyaan kawan-kawan yang disampaikan saya. Yang kedua, karena tadi bicara tentang Perpres 53 perubahan Perpres 33, ini kan karya anak bangsa yang luar biasa, fenomenal, ini menjadi bagian yang tunggu-tunggu selama lebih kurang 3 tahun Pak. Jadi wajar kalau memang pemikiran Pak Presiden Jokowi dilanjutkan
Wah, kan gitu Pak. Ganjar presiden? Yes. Nah, makasih Pak. Nah, gimana Pak tadi? Siapa? Nah, Jadi Pak Jul ini karena baru gabung semalam agak malu-malu mengatakan Prabowo presiden dia Pak. Tapi dah agak panas. ayo. Yang penting kami menang, Pak. Itu aja. Mau Ganjar mau apa kami menang. Itu yang payah awal. Saya menang dia payah. Apa Bapak tuh menang yang jelas presidennya Ganjar. Nah, itu. Saya takut nanti Pak Arfa nanti karena Sandi tak jadi bergabung pula balik ke Prabowo. Takut gitu Pak, sempat wakil Ganjar RK bergabung pula tanah jadi saksi gabung. Enggak. Oleh karenanya tentu saya tadi berharap untuk bagi hasil sawit itu bisa di apa namanya, diseruduk namanya, pusat Juluk. Itu sudah karena pusat pusat itu dia butuh kekerasan. Banteng yang Butuh kekerasan. Maka oleh karenanya memang harus diseruduk ke sana supaya bagi hasil sawit itu segera terrealisasi di tahun APBD perubahan ini. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan Perpres 53 tadi, mungkin juga perlu dicek ulang karena juga ada beberapa perubahan saya terima Pak Ketua terkait dengan transportasi lokal ya. Ada sedikit kan? Nah itu ada perubahan sedikit. Nah oleh karenanya tentu dibanggarlah kita serahkan sepenuhnya kepercayaan kita, nasib dan apa namanya, nasib kita ini di periode akhir ini untuk karena kita kan belum dapat nih di perubahan kita apakah penambahan sosper berapa kali segala macam kan belum dapat seluruh anggota. 88 ya. Ada. Nggak perlu tahu dah nih. Penambahan sosmed direncanakan 8 kali Pak. 8 kali ya, 8 kali. Nah, ke 8 kali ya alhamdulillah mudah-mudahan bisa. Dan pertanyaannya duitnya ada tak? Insyaallah. Ada. Terima kasih pimpinan. Jadi kenapa kemarin saya buru-buru seluruh pokir yang saya masukkan ke DPR ke kita ini karena saya takut dari inilah karena ada kawan-kawan yang terlambat juga kena potong lah. Alhamdulillah saya tak kena potong, semuanya sudah selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Pak Zulfi. Kami banyaknya. Kami pimpinan justru banyak dapat potong. Nah, tapi tadi lah ternyata potong-potong ini tak peduli dia, tak mau pimpinan anggota semua kena. Nah, tapi cuma Pak Zulfi tak kena Pak. Nah, perlu kita baca dengan Pak Zulfi. Nah saya Pak manut dengan angka segitu, sementara pimpinan kan ada taman-taman lebih lain. Oke lah. Bapak Ibu clear ya? Oke, kalau begitu kita sepakati bahwa rapat revisi Banmus untuk kegiatan DPRD Provinsi Riau bulan September 2023 telah clear dan rapat Banmus ini secara resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara kita bersama.